Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Eis Rokayah, mahasiswi PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan NIM 225113082. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Kembayan kelas 10 fase E dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tolong pimpin doa untuk memulai pelajaran pagi hari. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallah. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Gaza yang telah memimpin doa untuk memulai pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, Masya Allah. Sehat semua ya? Alhamdulillah ya. Kalian ya. Aisyah Nurul Azkiyah, Anatasya Huzaifah, Aulia Ardianti, Dewa Al-Gazatriadi, Esha Al-Zahra, Fatir Abdillah, Ioni Fairusa Zeta Diva, Zulianhar Rahman Pulungan, Muhammad Hanif, Rasya, Revi Adli, Reza Kurniawan, Susatrio Bimo, oke. Ulfi, oke, hadir semua ya. Ya, silakan untuk berdiri dulu semuanya. Oke, kita mulai ya. Baik, 1, 2, 3. Di pemuda Indonesia, jangan bajumu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi panduanmu terhadap nusa, menjadi panduanmu terhadap nusa. Oke, silakan duduk kembali. Dari lagu nasional tersebut menunjukkan bahwa pemuda-pemudi itu harus apa? Semangat. Harus semangat. Kenapa? Apalagi kalian adalah calon penerus kami ya. Jadi calon pendakwah berikutnya yang akan terjun langsung kepada masyarakat. Jadi harus semangat ya. Jangan loyo menjadi pemuda dan pemudi masa depan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya. Nah, masih ingat enggak materi yang lalu? Masih ingat minggu lalu membahas tentang apa? Iya, syu'abul iman. Nah, pada pagi hari ini kita mempelajari materi hidup penuh manfaat dengan menghindari
foya. Sebelum ke pretest, habis ini Ibu akan memberikan pretest, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang kedua, dampak negatif dari hidup berfoya-foya dan cara menghindari hidup berfoya-foya. Ada 3 aspek yang akan kita bahas nantinya. Ibu akan memberikan sebuah pretest. Silakan alat tulisnya disiapkan. Silakan diisi dan jangan lupa menulis nama. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan pretest. Langsung disilang di lembarnya. Sudah? Ya, oke. Kalau sudah Ibu ambil ya jawabannya. Adapun tujuan dari pretest ini untuk melihat sejauh mana kalian mengetahui tentang materi berfoya-foya. Sudah ya? Ya. Ini tentang apa? Coba lihat. Apa? Ya. Orang yang sedang berfoya-foya. Apalagi? Iya, berlanja berlebihan. Kelompok 2? Apa kira-kira? Itu menunjukkan bahwa seorang wanita sedang bawa belanjaan banyak. Sampai dia tuh tidak kelihatan kan? Ya. Orang yang udah banyak belanja, otomatis dia itu untuk melihat dirinya lebih glamor. Nah, menurut kalian, kalau ada orang yang hidup glamor itu bagaimana? Ada yang mau kasih pendapat? Glamor tuh mewah, wah gitu ya. Jadi dia harus up to date, barang-barangnya harus up to date kalau orang-orang yang glamor itu. Menurut pandangan kalian bagaimana bersikap glamor itu? Ya, tidak baik. Ya, kenapa? Ya, karena itu sesuatu yang tidak diajarkan di dalam Islam, ya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, mau dari hal apapun, ya. Sorry. Nah, pengertian hidup berfoya-foya yaitu adalah berfoya-foya merupakan istilah yang merujuk pada tingkat atau gaya hidup yang berlebihan dalam menghabiskan uang, waktu, sumber daya lainnya untuk kesenangan atau kenikmatan pribadi. Nah, istilah ini sering diasosiasikan dengan gaya hidup yang konsumtif, hanya membelanjakan hartanya hanya untuk konsumsi. Ya, hanya untuk digunakan aja, tidak untuk investasi. Sembrono, otomatis orang lihat apalagi perempuan kan? Perempuan kalau lihat barang lucu dikit itu udah, ya ampun bagus banget gitu kan ya. Yang lucu. Jadi membeli barang itu bukan dari manfaatnya ya yang dilihat, tapi kelucuannya, tapi kegemesannya, tapi karena warnanya. Kalau cowok ada enggak yang berfoya-foya juga? Ada. Biasanya cowok itu berfoya-foya dalam bidang bisnis otomotif, ya. Ya otomotif. Contoh kayak misalnya motor yang masih bagus ya, knalpotnya dibrong, diganti, pelaknya yang bagus itu dijadikan ya diganti juga yang enggak sesuai dengan kondisi motor di awalnya. Itu laki-laki. Kalau perempuan ini lebih kepada belanja yang kayak lebih ke barang-barang. Ya, seperti itu. Nah, tanpa batasan ya, tanpa batasan dalam hal pengeluaran untuk kesenangan pribadi yang bersifat sementara atau hedonistik. Jadi hedon gitu ya. Seperti apa kondisinya, tapi dia yang penting kepuasan di dalam dirinya itu terpenuhi. Nah, ini kalian nanti ketika kalian atau saat ini masih pelajar kan, belum punya penghasilan, otomatis kalian juga harus tahu cara untuk
mengatur keuangan kalian seperti itu ya. Nah, berfoya-foya ini ada dua ya, terbagi dalam Al-Quran itu kayak israf dan tabzir. Israf itu dia dalam Al-Quran diulang sampai 23 kali. Bayangkan saking seringnya diulang ya, sampai 23 kali Allah mengulangnya supaya apa? Supaya kita itu jangan israf. Israfnya apa? Berlebihan. Nah, sedangkan tabzir dia diucapkan atau dia dilafalkan, ada termaktub dalam Al-Quran itu hanya 3 kali. Tabzir itu adalah boros ya, dalam hal apapun ya, seperti itu. Nah, pengertian israf. Israf artinya berlebih-lebihan, segala sesuatu yang israf adalah dilarang termasuk dalam beribadah. Sebab dalam Islam perlu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi ada nih orang yang berlebih-lebihan di dalam ibadah, sholat terus sepanjang masa. Dia tidak ingat mau kerja, padahal dia mungkin punya istri ataupun anak. Nah, dia itu, oh yang penting rezeki itu dari Allah. Dia tawakal sekali ya, masalah itu. Tapi padahal Allah itu tidak menganjurkan bahwa manusia itu hanya beribadah. Memang pada dasarnya kita diciptakan itu untuk beribadah, tapi harus seimbang antara ibadah dan dunia. Seperti itu. Berikutnya, nah tabzir, pengertian tabzir yaitu adalah perilaku yang menghambur-hamburkan. Tabzir ini maknanya dekat dengan israf ya. Israf adalah perilaku berlebih-lebihan, baik israf dan tabzir itu tergolong perilaku tercela ya, jangan dilakukan. Dalilnya, bacakan nih ayat ini. Auzubillah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa batnas sabili wa la tubazzir tabzira. Innal mubazzirina Kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Oke, Hanif coba dibaca artinya. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Oke, nah di sini Ibu garis bawahi bahwa di sini, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Wah, mau bersaudara dengan setan? Nah, ya. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya, kepada Allah sangat ingkar ya. Jadi supaya tidak jadi saudara setan, janganlah berperilaku boros ya. Nah, di sini ada pembahasan ya. Berfoya-foya merupakan pola pikir atau sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Jadi dia tidak bisa memanage keuangannya dengan baik ya. Yang berikutnya, Islam melarang berperilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas atau israf dan boros, yaitu tabzir. Dalam membelanjakan harta, keduanya termasuk perbuatan syaitan. Dan yang ketiga, ada Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja ya, seimbang dan proporsional. Jadi udah jelas di sini ya bahwa kita itu tidak diperbolehkan untuk berlaku berlebih-lebihan dan boros atau tabzir. Bimo, silakan baca ayatnya. Bismillah dulu, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina idza Anfaku lam yusyrifu yusrifu wa lam yakturu kana baina zalika qawama. Fatir baca pengertiannya. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan,
dan tidak pula kikir di antara yang berbuatnya secara wajar. Nah, di dalam ayat Al-Furqan itu dikatakan bahwa dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang mana yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebih-lebihkan. Bayangkan, menginfakkan saja sedekah itu tidak boleh berlebih-lebihan. Mentang-mentang tadi siapa yang paling banyak sedekahnya akan masuk surga misalnya kan, lalu seluruh hartanya dia infakkan ke masjid misalnya. Lalu dia tidak punya apa-apa. Tidak juga bisa seperti itu ya. Jadi tidak berlebihan juga ya. Mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Nah, kikir ini antara keduanya secara wajar. Jadi antara memberi itu harus sewajarnya. Nah, coba lihat contoh-contohnya. Yang pertama ini adalah di dalam boros bukan tabzir ya. Tabzir dalam hal makanan. Kalau misalnya makan di rumah lah ya. Itu kan apalagi kalau dalam keadaan lapar, itu jangan sampai kita terlalu ngambil banyak nih karena hawa nafsu tadi kan. Hawa nafsu lapar yang sangat luar biasa mengakibatkan kita ya akhirnya membuat tabzir, yaitu mubazir. Padahal banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak bisa makan. Ya, nah seperti itu. Yang kedua, nah ternyata berlebihan dalam hal bicara juga tidak diperbolehkan. Apalagi berbicaranya yang tidak. Nah ini juga, yaitu main sosial media juga jangan berlebihan sampai melupakan waktu sholat, melupakan hal-hal yang kewajiban kita selaku umat Islam. Yang berikutnya, nah ini nih, adakah kalian melakukan ini? Perempuan nih, banyak dia ya, banyak emasnya, ya berbusananya ngejreng berlebih-lebihan ya, tidak benar. Nah berikutnya dalam hal hal belanja sekarang siapa yang hobi belanja? Semua ya. Nah, kurangi. Kalau memang itu memang sangat mendesak ya tidak masalah. Tapi kalau misalnya masih bisa untuk ditolerir ya lebih baik memanfaatkan untuk keperluan yang lebih yang dibutuhkan gitu ya, yang sangat mendesak seperti itu. Nah, dampak negatifnya apa sih dari pelaku israf dan tabzir itu? Yang pertama, ketika kita yang kedua, hal negatif yang timbul saat adanya israf dan tabzir itu adalah menimbulkan sifat iri, dengki, dan tentunya pamer. Kalau udah ada iri dan dengki, ya pasti ada pamer. Orang yang udah punya, oh aku nih laptop terbaru nih. Nah kan, aku udah update nih segala macam ya. Nah jadi otomatis orang ngelihatnya jadi iri kan. Nah akhirnya dari iri itu jatuhlah kepada dengki dan lain sebagainya. Nah ya jadi untuk dihindari. Yang ketiga dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Aduh, kemana uangku nih? Kok tiba-tiba udah habis? Ya, kok tiba-tiba sudah enggak ada lagi di dompet ini? Ya, itu apa tadi tuh? Karena belanjanya berlebihan. Nggak ingat tuh waktu check out, waktu pesan ini pesan itu kan, enak aja kita sarsur mengeluarkan uang. Tapi sekali akhir bulan, aduh menangis ya. Ya kalian karena masih pelajar mungkin belum merasakan. Nah orang tua kalian yang menangis ya. Nah jadi jangan sampai kalian menjadi beban orang tua gara-gara untuk memenuhi hedon kalian itu ya seperti itu. Nah yang terakhir adalah berpotensi menimbulkan sifat kikir. Jadi ya kita jadi otomatis jadi pelit gitu ya. Jadi malas untuk bersedekah karena apa? Hartanya sudah habis untuk dibelanjakan dengan sesuatu yang mungkin bermanfaat, cuman kurang dibutuhkan lah gitu. Maksudnya masih bisa dihandle dengan barang lain, seperti ya. Nah, cara menghindarinya bagaimana? Yang pertama itu nah, jadi belanjakan hartanya, uangnya itu dengan prioritas yang paling terpenting. Kalian sebagai pelajar apa yang paling penting? Buku. Ya, misalnya buku, ya, itu.
Ya, pulpen itu yang diutamakan dulu, yang diprioritaskan untuk dibeli ya, seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang di luar itu ya mungkin bolehlah misalnya kalian menabung ya. Kalau misalnya kalian udah menabung boleh, tapi kalau misalnya kalian minta dan orang tua harus ada, itu nggak boleh ya. Kasihan orang tua. Nah, yang apa? Dari ini kita harus selalu bersyukur. Kenapa? Karena banyak orang lain yang ya kurang mampu ya, Caca ya. Kurang mampu. Bersyukur itu juga harus ada. Nah, yang berikutnya, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Lihat sekitar, ada enggak temennya yang susah? Ya, ada enggak temennya yang kira-kira yang perlu ditolong ya. Nah, berikutnya, bertindaklah selektif dan terencana. Mau beli sesuatu itu harus direncanakan. Ketika misalnya kalian ada tabungan, menabung gitu ya, itu silahkan membelinya dengan uang tabungan ya. Jangan sampai, itu pun harus belanjanya sesuai, jangan sampai berlebihan. Nah, ini bergaya hidup sederhana. Jadi masalah ketika orang berpikir kalian ketinggalan zaman ya. Nah, kita yang paham dengan diri kita sendiri, mampu atau tidaknya kita, hanya kita yang tahu. Nah, yang terakhir ini adalah yang haruslah bersikap rendah hati ya. Coba lihat gambar. Belajar dari gambar. Nah, amatilah gambar-gambar berikut. Pesan moral apa saja yang coba dilihat gambar satu ini. Siapa yang mau menjawab? Tentang apa? Seorang lagi apa ini? Gambar tentang pamer harta kekayaan. Ya, yaitu adalah seseorang yang pamer harta. Lalu pesan moralnya apa? Dilarang untuk memamerkan harta benda. Ya, kita walaupun misalnya seandainya kalian orang yang berkecukupan dari harta benda, kalian harus tetap sederhana. Jangan sampai memamerkan harta. Ini bisa memicu pencurian, perampokan, dan pembunuhan pun bisa terjadi. Nah, yang kedua, gambar kedua ini tentang apa? Tentang boros dalam berbelanja. Iya, tentang boros dalam berbelanja. Ya, seorang menjinjing tas belanjaan sampai berapa itu kan? Sekali belanja nih. Ya, jadi sangat luar biasa. Itu tidak diperbolehkan. Nah, yang ketiga, gambar apa? Ya, silakan Kia. Iya, menghambur-hamburkan uang. Lagi banyak uang dia, wow. Ya, seakan-akan dunia ini adalah milik dia sendiri gitu ya. Nah, yang gambar keempat. Bersosial media, Bu. Iya, berlebih-lebihan dalam bersosial media. Apalagi dalam bersosial media ini, selain waktu yang dihabiskan, juga kalau misalnya ada orang yang takutnya jadi riak ya. Nah, itu adalah yang pertama ini si kaya. Sedangkan yang ini adalah si miskin. Pesan moral apa sih yang ada di situ? Misalnya dalam Islam kita dianjurkan hidup bersahaja, dikatakan masih banyak orang yang perlu disantuni. Iya, jadi selaku kita beragama Islam itu di dalam Islam sangat dianjurkan untuk hidup bersahaja, ya, bersahaja, dan banyak orang yang perlu bantuan kita. Karena apa? Rezeki itu mungkin saja banyak Allah titipkan ke kita, tapi bukan rezeki kita semua. Maksudnya apa? Adalah sebagian untuk disedekahkan, untuk rezeki untuk orang lain yang dititipkan kepada kita. Ada yang mau tanya tentang materi berfoya-foya atau tabzir dan israf? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Tidak ada, Bu. Tidak ada, paham semua? Paham, oke, paham. Kalau begitu Ibu akan membagi lembar kerja, ya. Pekan lalu udah Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok ya? Ya, kelompok visualnya ada 2, kelompok auditorinya 1.
Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Oke, silakan bersama-sama diskusikan dengan temannya. Sudah di lembarnya ada ya lembar jawabannya. Tinggal ditulis di situ. Tulis kelompoknya dan nama-nama temannya ditulis. Nah ya, bagi tugas ya. Silakan dibagi tugasnya. Nah boleh. Ya boleh dilihat. Silakan dicek. Ada yang tidak dipahami? Iya. Nanti tugas ini LKPD ini akan dipresentasikan ke depan ya. Akan kalian bacakan. Boleh temannya nanti bertanya. Silakan Hanif, diskusikan Hanif. Sama-sama ya. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah, oke. Saatnya kita untuk kelompok 1. Silakan, silakan maju semua. Di sana. Perkenalkan diri dan sana, belah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan hasil tugas kami. Pada video tersebut dapat diambil pesan moral yaitu 1. Jika barang yang kita beli masih bagus atau masih layak pakai, maka hendaknya kita tidak membeli barang baru. Karena pada dasarnya barang yang dibeli tersebut masih berfungsi dengan baik dan masih layak pakai. Yang kedua, tidak mubazir. Karena mubazir merupakan perbuatan setan dan menjadi saudara setan. Tiga, orang yang mubazir akan ditempatkan di neraka. Yang keempat, hal positif dari video itu menjadi pengingat untuk kita
Jangan sampai hidup boros dan berfoya-foya dalam hal duniawi semata. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Belum, wabarakatuh. sudah. Ada yang bertanya enggak untuk kelompok ini? Dia tentang videonya itu seorang anak ingin minta belikan HP iPhone terbaru, padahal HP-nya masih bagus, itu ya? Ya benar ya. Nah, jadi apakah ada pertanyaan dari kalian? Ya, baik. Silakan Hanif beri pertanyaan pada temannya. Baik, sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara kalian supaya anak tersebut tidak boros terhadap hartanya? Ya, silakan dijawab. Oke, pertama Jadi bagaimana cara kalian supaya bisa mengatasi sifat-sifat yang berlebihan seperti itu? ada waktunya dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Oke. Pas. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, jadi luar biasa kali ya. Mereka sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka dan sangat luar biasa. Ya, silakan duduk ke tempatnya lagi. Beri aplaus ya temannya sekali lagi. Nah, kayaknya udah mulai loyo ya. Ya, loyo. Jadi ibu mau kasih ice breaking dulu lah ya. Ice breakingnya tepuk tangan aja ya. Jadi kalau ibu bilang 1 tuh, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Ya, beri aplaus untuk kalian semua. Oke, silahkan dikumpulkan kembali tugasnya. Oke. Karena sudah di penghujung pembelajaran, maka kita tentu dari awal sampai akhir, Ibu sudah menjelaskan, sudah menampilkan penjabaran materi pada pagi hari ini. Nah, kita akan menyimpulkan. Nah, siapa yang mau menyimpulkan yang pertama? Pertama, ya Aulia. Jadi hidup berfoya-foya itu merupakan perilaku yang berlebihan dalam menggunakan harta dan waktu. Hanya Ya. untuk kesenangan sesaat tanpa memperhatikan manfaat dan kebutuhan yang sebenarnya. Oke, baik. Yang kedua, ada yang mau? Oke, silakan Gaza. Dampak negatif dari hidup berfoya-foya yaitu terjerumuskan seseorang pada kemalasan, pemborosan, dan menjauh dari nilai-nilai kesederhanaan yang diajarkan agama. Ya, jadi sebuah keborosan itu tidak pernah diajarkan oleh agama ya. Yang ketiga, ya silakan Echa. Simpulan materi yang ketiga, penting bagi setiap orang untuk menghindari hidup berfoya-foya dengan cara bersikap sederhana, bersyukur atas apa yang dimiliki, serta menggunakan harta dan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Hidup sederhana bukan berarti miskin, tetapi menunjukkan kedewasaan, tanggung jawab, dan kesadaran akan makna hidup yang sesungguhnya. Ya, jadi sebuah kesederhanaan itu atau tidak berboros-borosan merupakan dari bukan berarti kita itu tidak punya apa-apa ya, seperti itu kan. Nah, jadi supaya tidak jatuh pada tadi sifat-sifat yang dilarang oleh agama. Oke, paham ya? Paham ya dari materi ya? Paham? Ya, baik. Nah, tadi udah pretest, maka kita akan ada post test. Ya. Oke, post test ya. Nah, silakan dikerjakan. Tadi pembelajarannya dengan seksama, kalian pasti bisa menjawab dari post test ini.
Silahkan. Masing-masing ya, namanya disilahkan ditulis. Jangan lupa. Ya, waktunya 5 menit ya. Jangan sampai lebih. Karena kita akan istirahat. Sudah? 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 Kalau sudah, Ibu akan silahkan dikumpulkan. Oke. Sudah, Bimo? Akan memberikan sebuah selembaran kertas untuk refleksi. Tolong diisi. Di situ ada gambar, tapi checklist satu saja. Nah, dan apa hal baru yang kalian pelajari hari ini, yang kalian dapatkan ya? Nah, silakan tulis namanya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sudah? Sudah punya abang? Udah apa kalau misalnya masih menulis? Mas menulis? Udah. Stop loh. Nah, karena sudah refleksi, sudah kesimpulan sudah, refleksinya juga sudah, maka kita setelah selesai ya pembahasan pada pagi hari ini. Nah, untuk Ibu informasikan bahwa minggu depan ya, pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang materi riya dan sum'ah ya. Tolong diingat, tolong dibaca di rumah materinya karena itu ada di buku paket kalian. Oke. Ya, supaya pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan bisa ya bernilai berkah ya untuk kita. Alangkah baiknya kita membaca doa untuk pulang. Saya akan, Aulia ya, bisa memimpin Kak? Ya, silakan dipimpin dan yang lain mengikuti. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama kita membacakan kafaratul majelis. Doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.